Oke semuanya, langsung aja kita mulai ulasan karakter sinematik yang super dramatis ini. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan soal satu orang yang berani atau mungkin terpaksa nuker kenyamanan karpet merah Hollywood sama arena pertarungan yang berlumuran darah. Ini bukan ulasan biasa ya, kita bakal dengerin semacam biografi dramatis tentang gimana seorang aktor manja yang egonya setinggi langit tiba-tiba harus berubah jadi pahlawan tempur beneran di dunia yang sama sekali nggak kenal ampun. Nah, coba kalian pikirin deh, apa jadinya kalau mega bintang yang paling egois sejagat Hollywood tiba-tiba diseret ke pusat pertempuran brutal buat bertahan hidup? Absurd banget kan? Bayangin aja, orang ini tuh terbiasa dengan kemewahan. Di lokasi syuting, dia selalu punya pemeran pengganti, selalu ada efek CGI yang bikin dia kelihatan jagoan tanpa cacat. Tapi di sini, di dunia nyata ini, nggak bakal ada sutradara yang tiba-tiba teriak "cut" buat nyelamatin nyawanya. Kita masuk ke bagian pertama, sang mega bintang Hollywood. Di sini kita bakal lihat sosok aslinya sebelum malapetaka turnamen ini dimulai. Masalah utamanya sebelum ini semua terjadi tuh cuma satu. Gimana cara ngurusin fans? Bukannya mikirin invasi alien atau semacamnya. Waktu ada yang bilang, wah saya suka banget Citizen Cage waktu masih kecil. Dia dengan santainya cuma jawab, makasih kawan, saya menghargainya. Kelihatan banget kan? Dia hidup di dalam gelembung ketenaran yang super nyaman, nganggap dirinya tuh murni cuma seorang penghibur yang tugasnya ngerawat citra idola popnya. Nah, momen ini benar-benar nampilin realitas superficialnya secara sempurna. Waktu penggemarnya nyaranin buat bikin remake film lamanya, konflik terbesar di kepala Johnny saat itu tuh cuma mikirin gimana nolak ide yang menurut dia udah usang dari era 90-an. Dia nolak dengan gaya songong khasnya, benar-benar nggak sadar kalau di detik yang sama, dia baru aja kepilih buat ikut pertarungan hidup dan mati. Lalu kita masuk ke bagian kedua, panggung baru yang brutal. Ini adalah momen di mana sang aktor kita akhirnya dapat tamparan keras dari kenyataan. Pas dia dihadapin sama kemampuan magis di depan mata kepalanya sendiri yang jelas-jelas melampaui aksi akrobat film standar manapun, reaksi pertamanya apa coba? Kebingungan total. Bukannya ngerasa terancam, dia malah dengan polosnya nanya gimana cara mereka ngelakuin itu. Dia beneran ngira para perekrut ini tuh cuma sekumpulan fans gila yang lagi mainin trik sulap murahan. Tapi nggak butuh waktu lama sampai ketegangan memuncak dan boom, gelembung Hollywoodnya pecah berkeping-keping. Rasa pedenya langsung ciut, diganti sama kepanikan yang luar biasa. Dengan suara yang mulai bergetar, dia nuntut buat dikasih tahu sebenarnya dia lagi ada di mana. Karena dia sadar betul, tempat dia diseret paksa ini jelas-jelas bukan studio film di Los Angeles. Terus, dia langsung dikasih tahu soal realitas barunya. Ini bukan lokasi syuting, kawan. Ini Mortal Kombat. Turnamen pertarungan sampai mati. Iya, kalian gak salah dengar, sampai mati. Dan taruhannya di sini jauh lebih mengerikan dari sekedar film yang gagal di pasaran. Ini tuh perang sungguhan buat nentuin nasib dunianya dari kehancuran total. Coba deh kalian perhatiin kontras yang jomplang banget ini. Di satu sisi, persepsi egoisnya bikin dia terus berlindung di balik kalimat, "Hey, saya ini cuma aktor." Tapi, di sisi lain, realitas turnamen nampar dia keras-keras. Di sini, dia nggak dihormatin, malah dipanggil pakai kata-kata kasar dan dituntut buat mempertaruhkan nyawanya sendiri demi kelangsungan hidup bumi. Ini bawa kita ke bagian ketiga, petarung tanpa kekuatan petir. Dihadapkan sama bahaya mematikan, kita harus lihat profil gaya bertarung dari cowok yang jelas-jelas lagi salah tempat ini. Sumpah ya, kalau kita lihat profil tempurnya, ini tuh kocak banget. Ciri khas utamanya justru adalah hal-hal yang nggak dia punya. Dia dengan tegas bilang kalau dia nggak punya tangan robot ala Transformer, dan jelas dia nggak bisa nembakin petir. Waktu petarung lain sibuk ngeluarin sihir mematikan, prioritas utama Johnny cuma satu. Teriak panik, minta musuhnya buat nggak mukul wajahnya. Kenapa? Karena menurut dia, aset paling berharga yang dia punya, cuma fakta bahwa dia itu cowok yang sangat tampan. Makanya di awal-awal dia nolak mentah-mentah panggilan buat jadi pahlawan ini. Dia mati-matian berpegangan sama persona filmnya. Kedengerannya tuh murni kayak mekanisme pertahanan diri yang panik. Dia ngeyel kalau perkelahian supernatural yang berdarah-darah ini tuh nggak ada hubungannya sama dia sama sekali. Status aktornya bener-bener dia pakai sebagai perisai dari tanggung jawab mematikan itu. Tapi kita masuk ke bagian keempat, menjadi sang pahlawan. Kayak yang sering diceritain narator di film biografi yang hebat, seorang bintang sejati pada akhirnya harus bangkit dan ngadepin tantangan kan? Dengan perang sungguhan yang lagi meledak di luar sana, dia akhirnya dapat ultimatum pamungkas.
Seseorang ngingetin dia kalau dia tuh nggak bisa terus-terusan lari dan sembunyi di balik ketenaran atau kacamata hitam mahalnya. Nah, ini dia momen kebangkitannya. Udah waktunya dia ngelepasin egonya dan berubah jadi pahlawan di dunia nyata. Kalau kita perhatiin garis waktu evolusinya, perubahannya tuh cepet banget loh. Dari yang awalnya di fase penyangkalan total, aktor ketakutan yang bilang, saya bukan jagoan, tiba-tiba masuk ke tahap penerimaan dan akhirnya langsung lompat ke mode siap tempur tanpa ragu-ragu sedikit pun. Dan ini nih yang jadi klimaks dari ulasan karakter kita. Di momen pertempuran inilah, dia akhirnya berhasil nyalurin semua pesona dan keberanian sinematiknya jadi keberanian turnamen yang sesungguhnya. Dia teriak pakai salah satu kalimat ikonik yang super eksplosif. Waktunya beraksi! Ngebuktiin kalau jiwa panggungnya nggak hilang, panggungnya aja yang sekarang berubah jadi arena berdarah. Tapi kalian tahu nggak? Apa yang bikin dia ngerasa manusiawi banget, bahkan setelah dia nerima takdirnya, sifat keras kepalanya tuh nggak hilang. Pas musuhnya ngingetin aturan brutal kalau cuma yang kuat yang bakal bertahan, dia malah ngerespons dengan nada sarkas yang luar biasa sinis. Seolah-olah naskah realitas mematikan ini tuh terlalu jelek buat masuk ke filmnya. Lalu, sebagai puncak dari transformasi dramatisnya di lingkungan turnamen ini, kita dengar ancaman ikonik yang diarahkan ke dia. Panggilan mengerikan untuk bertarung itu. Panggilan legendaris ini menandakan kalau ilusi Hollywoodnya udah lenyap tanpa sisa. Dan bener-bener udah nggak ada jalan mundur lagi buat sang bintang. Jadi pertanyaan provokatif terakhir yang harus kita ajuin di ulasan hari ini adalah kalau sutradara udah nggak ada, kamera udah berhenti ngerekam, dan pertarungannya berubah jadi hidup atau mati ngelawan monster supranatural, apa iya ego Hollywood dan sekedar wajah tampan bakal bener-bener cukup buat yang lamatin dunia? Makasih banyak ya udah mau nemenin saya ngebedah karakter yang luar biasa ini. Coba kalian cari tahu sendiri jawabannya, dan seperti biasa, jangan pernah berhenti penasaran.